Hai semuanya, apa kabarnya nih? Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Heru Wibowo mata kuliah Teknologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, aku Haya Atsra Afaf kelas 6A dengan NIM 22070150094 jurusan Pendidikan Gama Islam. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ada yang tahu gak sih apa itu sumber pembelajaran? Sumber belajar itu diartikan sebagai semua hal yang dapat membantu guru atau murid dalam proses pembelajaran belajar. Sumber belajar tidak hanya buku, bisa video, gambar, orang, lingkungan, bahkan kegiatan yang kita lakukan juga bisa jadi sumber belajar. Terdapat beberapa jenis-jenis sumber ajar, yaitu yang pertama, sumber belajar manusia. Contohnya ada guru, narasumber ahli, tutor sebaya, praktisi, orang tua. Yang kedua ada sumber belajar cetak seperti buku teks, modul, artikel, jurnal, brosur, dan pamflet. Sumber belajar ini memiliki kelebihan seperti mudah diakses dan bisa dibaca kapan saja. Yang ketiga ada sumber belajar lingkungan. Contohnya seperti museum, pasar, kebun, dan situs sejarah. Yang keempat ada sumber belajar visual dan audiovisual, di mana sumber belajar ini menggunakan gambar, grafik, serta menggunakan kombinasi suara dan gambar untuk menyampaikan informasi seperti video, animasi, atau dokumenter. Dengan sumber belajar ini proses pembelajaran berubah menjadi menarik namun memerlukan perangkat untuk menggunakannya. Yang terakhir ada sumber belajar teknologi, di mana sumber belajar ini berasal dari teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Di antaranya Google Classroom, Kahoot, Duolingo, Ruang Guru, Zenius, Zoom. Yang selanjutnya ada prinsip menentukan sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus bersifat relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran, agar peserta didik dapat lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Sumber belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik seperti usia, gaya belajar, dan lain-lain. Ketiga, mutu dan keakuratan informasi harus berdasarkan informasi yang valid, terbaru, dan terpercaya. Keempat, mudah diakses. Kelima, menarik dan interaktif. Untuk meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik, terakhir harus bersifat efisien waktu dan biaya. Langkah-langkah menentukan sumber belajar. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Misalkan, apa yang harus dicapai peserta didik? Apakah membutuhkan sumber untuk teori, praktik, atau keduanya? Yang kedua, identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti apa kebutuhan belajar mereka? Apa gaya belajar dominan mereka? Yang ketiga, pilih sumber belajar yang sesuai. Sesuaikan jenis sumber dengan kebutuhan, misalnya video untuk siswa visual, praktik lapangan untuk siswa kinestetik. Yang keempat, evaluasi kelayakan dan ketersediaan sumber. Seperti apakah sumber tersebut bisa diakses, mutakhir, dan relevan. Yang terakhir, sesuaikan jenis sumber dengan kebutuhan. Jadi sumber belajar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Keberadaannya membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih efisien dan terarah. Pemilihan sumber belajar yang sesuai akan membuat pembelajaran terasa lebih hidup, bermakna, serta relevan dengan kebutuhan dan situasi peserta didik. Hal ini juga dapat meningkatkan minat belajar dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.